Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Pelatih Carlo Ancelotti dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim ini. Don Carlo siap hengkang meski kontraknya masih ada hingga 2026 datang. Rumor akan hengkangnya pelatih Carlo Ancelotti dari Real Madrid kembali mengemuka. Don Carlo dikabarkan siap meninggalkan ibu kota Spanyol setelah musim 2024-2025 ini berakhir. Ancelotti memilih pergi lebih cepat karena merasa siklusnya di Madrid sudah berakhir. Pelatih asal Italia itu sudah memberikan banyak gelar untuk El Real dan kini jadi pelatih tersukses sepanjang sejarah klub dengan 15 trofi. Carlo Ancelotti datang kembali ke Real Madrid pada 2021. Di periode keduanya ini, Don Carlo menghadirkan 2 gelar Liga Spanyol dan 2 Liga Champions. Tak hanya itu, Ancelotti juga memberikan 2 title, Piala Super Eropa, 1 Piala Dunia antar klub dan 1 Intercontinental Cup. Tim Liputan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Penyerang Neymar dipastikan tak akan lagi bermain dengan Al Hilal di paruh kedua Liga Arab Saudi. Neymar resmi disingkirkan usai namanya tak masuk dalam daftar pemain Al Hilal di paruh kedua musim ini. Masa depan Neymar Junior di klubnya Al Hilal bisa dibilang berakhir sudah. Penyerang asal Brasil itu tak lagi masuk dalam rencana pelatih Al Hilal. Tak sampai di situ, ex-Barcelona dan PSG itu bahkan tak lagi didaftarkan sebagai pemain di paruh kedua musim ini. Dibuangnya Neymar tak lepas dari performa sang pemain. Pelatih Al Hilal bahkan menyebut Neymar kini tidak mampu lagi bermain di level yang diharapkannya. Atas situasi ini, sejumlah tim dikabarkan siap menampung pesepak bola 32 tahun itu. Beberapa di antaranya klub MLS, Chicago Fire, dan klub lamanya Santos FC. Tim Liputan. Saudara, performa Manchester United benar-benar dalam kondisi buruk. Meski telah gonta-ganti pelatih, namun MU tetap belum bisa bangkit. Kini MU kian dekat dengan zona degradasi. Perubahan besar yang dilakukan Manchester United di musim ini nyatanya belum mampu mengangkat performa tim. Pergantian pelatih masih juga belum mampu membawa iblis merah keluar dari zona sulit. Di bawah pelatih Ruben Amorim, MU masih terlunta-lunta. Dari 15 pertandingan, Amorim hanya zona degradasi ketimbang 4 besar yang selalu jadi ciri khas MU. Pelatih Ruben Amorim bahkan mengklaim tim yang dibesuknya saat ini jadi yang terburuk dalam. Sementara itu, saudara, Inter Milan terus menjaga jarak dekatnya dengan Napoli. Menang 3-1 atas Napoli, Inter bertahan di peringkat 2 dengan selisih 3 angka dengan Napoli. Meazza pada pekan ke-21 Serie A Italia. Melewati babak pertama tanpa gol, Inter baru bisa menjebol gawang Empoli menit 55 melalui sepakan terukur Lautaro Martinez. Serangan Inter mengendur saat sudah unggul 2-0. Empoli pun mendapat kesempatan mengejar ketinggalan. Dengan baik, Sebastiano Esposito mengontrol umpan silang Liam Henderson sebelum mengecoh Sommer. Hasil menjadi gol ketiga untuk Inter. Skor 3-1 jadi hasil akhir pertandingan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Memiliki karir mengkilap hingga usia senja, pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan jadikan Indonesia Master 2025 sebagai panggung perpisahan. Rencananya seremonial berupa tribut untuk The Daddies juga disiapkan penyelenggara Indonesia Masters di penghujung gelaran. Pasangan ganda putra legendaris Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan segera gantung raket. Indonesia Masters 2025 sudah dipilih sebagai panggung tarian terakhir keduanya. Tentu ini akan menjadi momen spesial dan mengharukan bagi seluruh penggemar bulu tangkis di Indonesia bahkan di dunia. Mengingat segala pencapaian pasangan berjuluk The Daddies yang hampir meraih seluruh gelar prestisius. Apalagi keduanya sukses mempertahankan performa terbaik hingga usia senja. Atas dasar ini, penyelenggara Indonesia Masters dan PP PBSI akan menggelar seremoni khusus bagi Ahsan Hendra yang akan dilaksanakan di penghujung gelaran. Akan ada sejumlah aktivitas, termasuk laga eksebisi. Kita tahu pasangan ini selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
maka kami ingin memberikan satu acara khusus dengan nama A Tribute to the Daddies yang akan diselenggarakan pada final day, yaitu tanggal 26 Januari 2025 yang dilaksanakan pagi hari jam 9.30 sampai dengan selesai sebelum dimulainya acara final Indonesia Master. Senang ya kita dibikinin tribute. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat panitia Indonesia Master, Pak Arman, dan juga PBSI, klub saya Jaya Raya dan juga Jarum. Sebenarnya sih tadi Pak Arman udah sampaikan bakalan ada eksibisi dan sisanya juga saya belum dikasih tahu. Jadi ya mungkin ya nanti ditunggu aja lah. Adapun Ahsan Hendra akan menghadapi Chiang Chien-wei Wu Xuanyi asal Taipei di babak pertama Indonesia Masters. Tanpa target spesifik, Ahsan Hendra hanya berharap memberikan suguhan terbaik bagi penggemar di panggung terakhir mereka. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ducati Lenovo akhirnya resmi meluncurkan tim balap mereka untuk musim 2025. Corak merah tetap jadi andalan tim pabrikan asal Italia itu. Peluncuran tim Ducati untuk musim balap 2025 digelar di Madonna Campiglio, Italia. Dalam acara peluncuran, tidak ada perubahan signifikan pada corak di sepeda motor Desmosedici GP25 dibanding dengan musim lalu. Tim Ducati masih mengandalkan warna merah ciri khas pabrikan asal Italia itu. Corak ini melanjutkan tradisi yang sudah dilakukan Ducati sejak pertama kali ikut serta di kelas MotoGP pada musim 2003 lalu. Untuk musim 2025 ini, label sebagai tim impian akan disandang Ducati dengan susunan pembalap Bagnaia dan Marquez. Marquez menjadi pembalap pertama asal Spanyol yang memperkuat Ducati sejak Jorge Lorenzo pada 2018 lalu. Tim Liputan. Saudara, mengenal Vihara Ibu Agung Bahari ini dipercaya sebagai dewi pembawa berkah dan keselamatan di laut. Seperti apa informasinya? Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel, independen terpercaya.